Halo semua, saya sekarang berada di Ambar Mall Plaza, Yogyakarta. Dan sebelah sana ini warna pink ini, Wuling REV, mobil listrik Wuling pertama di Indonesia. Namun itu seperti apa keunggulannya? Kita simak videonya. Wuling REV merupakan mobil listrik Wuling pertama di Indonesia. REV ini termasuk di dalam bagian keluarga besar GSEV atau Global Smart Electric Vehicle. Termasuk diantaranya adalah Hongguang Mini V yang sangat laris di Cina. REV ini terdiri dalam dua tipe, yaitu standar race dan juga long race. Bedanya apa aja sih dua tipe itu? Nah, standar race itu jarak tempuhnya hanya sekitar 200 km. Sedangkan yang long race itu jarak tempuhnya bisa mencapai 300 km. Itu kenapa kok bisa beda kok jarak tempuhnya? Karena memang baterai kapasitasnya itu berbeda. Kalau di standar race itu kapasitas baterai itu cuma 18 kWh, sedangkan di long race itu baterainya bisa mencapai 26,5 kWh. Jadi memang lebih besar baterainya dan jarak tempuh lebih panjang. Nah, ngomongin tampilan depannya, ini tampilannya itu memang sangat kecil dan juga kotak. Kenapa? Karena mobil ini panjangnya hanya sekitar 2,9 meter, nggak nyampe 3 meter ya. Dan karena mobilnya kecil, maka memang Wuling ini desainnya jadi lebih kotak supaya di dalam sana itu nggak merasa kesempitan. Nah, terus di dalam tempat sini kita akan menghiasi dengan lampu DRL ditambah list biru yang memberikan kesan yang sangat futuristik dan ditambah lengan biru yang memberikan kesan yang ramah lingkungan. Dan memang tempat ini dengan list roof juga panjang sampai bagian spion. Di bagian bawah DRL ada logo Wuling yang beriluminasi. Jadi kalau kita nyalain mobilnya, itu logo Wuling akan menyala dan di dalamnya ada tempat buat ngecasnya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal ngecas, mobil ini kita bisa ngecas paling cepat sekitar 4 jam dengan menggunakan charging 6600 watt. Itu biasanya memakai wall charging yang mungkin akan disediakan dari Wuling. Sedangkan kalau yang agak lama itu bisa mencapai 8-12 jam dengan menggunakan aliran listrik langsung dari rumah. Di bagian bawah sini, ini sudah menggunakan lampu LED, tapi untuk tipenya, untuk yang tipe yang bawah standar itu lampunya masih halogen. Dan di bagian paling bawah, ini bagian bumper, ini sudah ada lampu sen. Nah, ngomongin bagian samping ya, kan tadi bilang mobilnya kan ngotak nih. Nah, di bagian sana itu kacanya dibikin lebih besar supaya di bagian dalam sana itu nggak ngerasa kesepitan. Spionnya seperti ini agak besar dan itu peleknya ukurannya 12 inci, masih pelek kaleng tapi tutup dengan dop. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Nah, sekarang menuju ke bagian belakang dari Wuling REV. Oh ya, jadi sebelum ngomongin mengenai desain belakangnya, ini di bagian belakang ini sangat menarik. Kenapa? Karena Wuling REV ini merupakan penggerak roda belakang dan motor listriknya itu ditaruh di bagian belakang sini. Ngomong soal motor listriknya, itu tenaganya memang sangat kecil, itu sekitar hanya 40 HP saja. Memang buat info mengenai torsinya, tapi nama juga mobil listrik pasti torsinya kan sangat besar. Nah, terus ini mengenai tampilan belakangnya, ini kalau menurut saya ini kayak tampilnya kayak muka depannya banget ya. Cuma bedanya di sini nggak ada logo Wulingnya aja. Yang ada hanya emblem Wuling sangat besar seperti ini, memberikan kesan yang sangat elegan. Dan juga bagian lampu LED bagian atas ini. Lalu, nah ini buat lampunya sudah LED juga bagian bawahnya. Dan ini bagian buat reflektor dan ada emblem REV. Nah, cakep kan? Nah, sekarang menuju bagian bagasinya, kita buka. Oh, ini ada kamera mundurnya. Nah, karena mobilnya kecil banget, jadinya untuk space bagasi kalau joknya masih dipakai semua benar-benar sempit sekali. Ini kayaknya kalau mau bawa tas ransel tuh minimal itu kita harus melipat joknya seperti ini. Jadi kalau mau bawa barang yang agak besaran ya mau nggak mau kita harus melipat joknya seperti ini sehingga maksimal yang dibawa itu 3 orang sama barang bagasinya. Mungkin kalau tas ransel bisa langsung ke sini kan. Dan juga di dalamnya juga ada tempat ini nih buat ngecasnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian interiornya. Nah, sekarang saya berada di interior dari Wuling REV. Nah, menurut saya interior ini memang terlihat lega, unik, tapi juga futuristik. Kenapa lega? Karena meskipun mobilnya kecil, tapi memang Wuling ini mendesain interiornya sangat cerdas. Karena kalau jadi warna interior ini, kebanyakan dominnya warna cerah. Ini kelihatan warna putih gading ya, jadi kesannya itu nggak merasa kesepitan. Terus juga ini kayak kenapa di bagian setirnya, salah satunya ini model tua spoke, 2 palang seperti ini. Ini sebelah kanannya buat audio, sebelah kirinya buat ngatur MED di sebelah sana. Nah, ngomong soal futuristik ya, ini yang paling futuristik di bagian layar digital. Kenapa? Karena ini yang untuk Kevlar ini sudah menggunakan panel instrumen dan juga head unit yang sama-sama berukuran 10,25 inci. Pokoknya keren kan, futuristik sekali. Nah, di sini kalau kita tampilan depannya ini ada panel instrumen yang sudah full digital.
Ini menampilkan seperti animasinya, kemudian ada juga jarak tempuhnya, sisa baterainya, segala macam voltasenya. Dan kita lihat di sini juga ada driving mode. Driving ada Eco, Normal, dan juga Sport. Jadi bisa diatur lah sesuai dengan kebutuhan kita. Serta juga head unitnya, ini head unitnya sudah sangat canggih, dan menurut saya tampilannya kok jadi ingat sama Cortez yang baru saja di improvement ya, seperti itu. Dan head unit dia sudah punya kayak radio, navigasi, kemudian ada macam-macam menu di sini juga, ada musik juga, kita bisa mengatur pusat energi segala macam. Nah ini masih seputar mobil listrik ini, ada berapa jarak tempuh yang tersisa dari mobil ini. Baik lagi. Nah terus, nah ini uniknya dari mobil ini adalah di sini nggak ada tombol start stop ya. Biasanya kalau kita nyalain mobil itu kita bisa pencet tombol start stopnya, tapi di mobil ini kita perlu injak rem saja. Gimana caranya? Kita perlu ada kunci ini nih. Nah ini kuncinya Wuling REV ini bentuknya sangat unik karena bentuknya kayak ketupat. Nah jadi kita punya kuncinya, lalu kita injak seperti itu, dan terus nanti akan muncul animasinya yang sangat cantiknya. Jadi langsung akan nyala mobilnya. Nah, terus di sini ngomong-ngomong soal fitur-fiturnya, Wuling REV juga punya membawa keunggulan yang dipunyai oleh Almas dan juga Cortez, yaitu voice command dan juga IOV atau Internet of Vehicle. Voice command ini seperti yang mungkin banyak orang tahu bahwa Wuling ini bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa pakai Halo Wuling. Nah, jadi kita bisa mengatur kayak radio, AC, power window seperti di kedua mobil tersebut. Begitu juga dengan IOV atau Internet of Vehicle. Karena Wuling juga punya aplikasi tersendiri yang kita bisa mengatur fitur-fiturnya, termasuk kita bisa mengatur charging di mobil ini. Kalau di bagian bawah ada kisi AC. Nah ini AC-nya mengatur secara mekanikal, dan kita bisa ngatur AC-nya juga di bagian layar sini. Itu kan ada tampilan dashboard-nya, cantik kan? Nah tadi ada tombol buat driving mode-nya, dan ini udah tempat penyimpanan buat laci kecil terbuka. Ini buat cup holder, dan juga ada soft touch di sini, dan juga ada buat gantungannya seperti itu. Nah di bagian tengah sini, ini konsol tengahnya sangat unik karena memang mobilnya kecil, maka memang Wuling ini merancang supaya bisa lebih hemat ruang, yaitu makanya kayak power window aja ditaruh di bagian tengah sini. Jadi ada tuas transmisi di sini, power window sama rem pakai elektriknya. Terus juga joknya, jujur menurut saya ini enak walaupun mobil kecil. Ini joknya memang banyak kuda kulit warnanya cerah seperti ini, dan menurut saya ini enak diduduki sih walaupun mobilnya kecil, dengan apalagi headrestnya cukup tinggi. Terus juga di toiletnya juga ada bagian soft touch juga. Dan ngomongin soal fitur safety-nya, mobil ini bisa dibilang cukupan lah untuk sebuah mobil kecil, bahkan mungkin lebih dari cukup ya. Seperti dia udah punya dual airbag, kemudian ada ABS EBD, ada stability control sama hill start assist, sama ada ISOFIX di bagian jok belakang nanti. Tapi untuk melihat dashboard saja, ini kelihatannya ini yang tipe yang long range atau tipe yang tertinggi yang punya jarak tembus sampai 300 km. Kenapa? Karena infonya untuk tipe standar range ini itu dashboardnya agak sedikit beda, dan dia layar digital itu dia ukurannya lebih kecil dibandingkan yang tipe ini. Nah sekarang menuju ke bagian jok belakangnya. Nah sekarang saya ada di jok belakang dari Wuling REV. Nah kebuktikan walaupun mobilnya sangat kecil dengan panjang nggak sampai 3 meter, tapi mobil ini sangat lega. Apalagi dengan posisi duduk di depan yang seperti ini mereka ulangnya tuh sangat luas. Wah, kayaknya jujur aja saya sendiri nggak kebayang mobil kecil tapi punya legroom yang luas di bagian jok baris keduanya. Apalagi ini mobilnya cuma 2 pintu yang buka yang sangat lebar. Nah tapi masuknya itu kita memang harus memajukan joknya seperti ini, dan kebetulan di bagian jok ini sudah punya 2 kantong jok. Ini praktis banget kan. Terus juga di bagian sini ini kacanya, tadi saya bilang di awal bahwa ini kacanya samping ini dibuat lebih besar supaya yang di sini nggak kerasa kesepitan. Ini kayaknya seukur apa ya, kayak kaca pesawat gitu loh. Terus juga ini joknya juga sama enaknya, sudah kulit dengan warna yang cerah, tapi memang headrestnya masih belum terpisah, masih belum bisa diatur ketinggiannya. Tapi sudah ada seatbelt yang bisa dipakai untuk semua orang di sini. Jadi seatbelt juga sudah sangat proper, dan yang penting mobil ini hanya bisa muat 4 orang saja. Oh satu lagi untuk mengenai jok ya, jok depan sini memang posisi duduknya saya seperti ini, dan ini kalau ada kayak semacam pengait gitu, ini buat taruh seatbeltnya. Jadi kita bisa langsung masukin seatbeltnya paling itu langsung di sini supaya yang lebih mudah di depannya. Oh ya, di bagian plafon situ ini memang buat hazard. Jadi biasanya kan taruh dashboard selalu taruh di atas sana, dan memang balik lagi soal joknya, ini emang legroomnya sangat lega. Begitu juga dengan headroomnya karena mobilnya kotak, jadi masih enak diduduki. Nah sekarang kita menuju ke bagian kesimpulannya.
Jadi guys, sebelum mengenai Wuling REV ini, bener-bener ya, saya sendiri nggak nyangka Wuling ini bisa bawa mobil listrik yang sangat kecil, tapi praktis dan juga mewah. Ini benar-benar mencerminkan mobil listrik yang harganya murah. Ini BTW estimasi harganya itu 250 sampai 300 jutaan, tapi kemasannya nggak murahan. Kemudian desainnya sangat futuristik, unik juga. Kemudian fitur-fiturnya, apalagi itu tergolong sangat melimpah untuk mobil dengan harga 300 jutaan di bawah ya. Meskipun ini mungkin jadi pilihan bagi kalian yang pengen nyoba mobil listrik tapi nggak mau terlalu jauh-jauh. Apalagi memang mobil listrik ini kelihatannya dengan jarak tempuh yang segitu, ini yang lebih cocok digunakan untuk daerah perkotaan. Apalagi Jogja ini kan kotanya kan kecil ya, jadi ini kayak sangat praktis dan enak dipakai di kota Jogja seperti itu. Dan menurut saya sih mungkin dengan adanya Wuling ini, apalagi REV sudah dirakit di Indonesia, ini bisa menumbuhkan industri otomotif khususnya di mobil listrik. Karena memang pemerintah itu sedang menggalakkan industri mobil listrik juga, kendaraan listrik maksudnya, supaya Indonesia itu bisa bersaing di pasar global di era elektrifikasi sekarang ini. Jadi review mengenai Wuling REV tipe long range. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini, dan juga udah like, share, dan juga subscribe channel Indra Fatanya, dan juga untuk komen di video ini juga. Dan juga terima kasih buat Mbak Lia dari Wuling Melati yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mereview mobil Wuling REV di Mall Ambaruk Mall Plaza Yogyakarta. Jangan lupa juga untuk juga follow Instagram saya @ida_fata untuk mendapatkan informasi bersedia dunia otomotif. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.